Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya ucapkan selamat bertemu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pater Cristiano Naben SVD. Saya seorang imam Serikat Sabda Allah yang saat ini tinggal di Yogyakarta untuk menjalani satu tugas belajar sebagai persiapan untuk kemudian membantu dan berkarya di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah yang ditandai oleh penerimaan abu di dahi kita pada perayaan Rabu Abu kemarin. Dan selama 40 hari ke depan kita masuk dalam masa puasa. Ada juga yang menyebutnya masa retret agung. Itu satu ajakan untuk kita secara lebih dalam merefleksikan misteri penyelamatan Allah, secara khusus sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankan saya pada kesempatan ini membagikan sedikit sharing tentang makna jalan salib bagi kita orang Katolik. Sebagaimana kita ketahui, selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk memperhatikan 3 kebajikan ini: sedekah atau amal, doa, dan puasa. Khusus tentang doa, salah satu doa yang sering kita praktikkan pada masa puasa ini adalah jalan salib. Renungan dan refleksi tentang salib Yesus sudah lama dipraktikkan oleh para peziarah yang mengunjungi Yerusalem. Praktik ini kemudian berkembang menjadi satu bentuk doa atau devosi yang berpusat pada sengsara dan wafat Yesus Kristus. Dan pada masa Prapaskah ini, kita secara khusus membuat doa atau ibadat jalan salib pada setiap hari Jumat. Di dalamnya kita merenungkan jalan salib yang dilakoni oleh Yesus sejak dia dijatuhi hukuman mati hingga wafat di kayu salib dan kemudian dimakamkan. Semuanya berjumlah 14 perhentian. Pada setiap perhentian itulah kita diajak untuk mendalami momen-momen penting Yesus menapaki jalan sambil memikul salib menuju puncak Golgota di mana dia disalibkan. Lalu sekarang, apa makna jalan salib itu bagi kita? Tentu saja hal pertama yang patut kita maknai ketika berdoa jalan salib adalah merenungkan misteri penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jalan salib itu adalah satu-satunya jalan bagi Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Memang pada zaman Yesus, penyaliban adalah hukuman bagi seorang yang melakukan kejahatan. Lalu mengapa Yesus yang harus disalibkan, sementara dia bukan seorang penjahat? Apa yang dialami Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya yang oleh para pemimpin pada zaman itu dipandang sebagai hal yang menyesatkan umat. Namun, Yesus tetap pada misi dan pewartanya. Meskipun dengan itu ia harus menanggung risiko salib yang berat. Justru salib itu menjadi sarana bagi Yesus untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahwa salib adalah jalan, salib adalah sarana menuju keselamatan. Maka siapapun yang merenungkan jalan salib tidak hanya merenungkan penderitaan Yesus, tetapi lebih dari itu menyelami misteri penyelamatan Allah melalui salib Yesus Kristus. Bunda Teresa dari Kalkuta pernah bilang begini: dengan memandang salib Yesus, kita tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Salib itu adalah tanda kasih Tuhan bagi kita umatnya.
Merenungkan jalan salib Yesus juga memberikan peneguhan kepada kita untuk berani memanggul salib hidup kita masing-masing. Yesus sendiri pernah bersabda bahwa siapapun yang mau menjadi pengikutnya harus berani menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Dia. Kita hanya perlu bertanya pada diri kita masing-masing, seperti apa dan seberapa berat salib hidup kita. Satu yang pasti, salib itu harus kita pikul. Menanggalkan salib berarti membiarkan diri terus tenggelam dalam derita yang berkepanjangan. Sebaliknya, setia memikul salib berarti mau untuk hidup seturut kehendak Tuhan menuju kepada jalan keselamatan, jalan kebangkitan. Santo Yohanes dari Damaskus pernah mengatakan hal ini. Salib adalah alat untuk mengangkat yang jatuh, penopang bagi yang berdiri tegak, tongkat bagi yang lemah, penuntun bagi yang tersesat, tujuan bagi yang berjalan maju, juga menjadi kunci kesehatan jiwa dan raga. Salib mampu mengusir semua kejahatan, juga menyambut semua hal yang baik. Salib adalah kematian dosa, benih kebangkitan, pohon kehidupan kekal. Dengan keyakinan inilah kita harus berani memikul salib, meskipun berat dan harus menempuh jalan yang panjang, jauh, dan melelahkan. Toh pada saatnya akan ada kebangkitan yang mulia. Jalan penderitaan atau Via Dolorosa dapat kita ubah menjadi Via Sacra, jalan kemuliaan. Karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, manfaatkanlah masa Prapaskah ini untuk menyelami misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ambil waktu sejenak untuk berdoa jalan salib secara pribadi. Dan pada setiap hari Jumat, sempatkan diri untuk bersama umat yang lain menjalankan ibadat jalan salib. Karena ini adalah kesempatan berahmat bagi kita untuk menimba kekuatan dari salib Yesus. Kita juga memperoleh kesempatan untuk membarui diri agar setia memikul salib hidup kita masing-masing. Salib adalah tanda keselamatan. Salib adalah identitas diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.